Selamat pagi pemirsa, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari para pekerja di Indonesia, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting untuk nantinya bisa menjembatani antara calon pekerja dengan tempat pekerjaan yang mereka inginkan. Dan kita berharap tentunya para pekerja ini atau para mahasiswa tidak akhirnya menjadi para pekerja atau SDM yang pasif atau malah membebani negara. Tapi yang kita harapkan adalah para pekerja ini justru bisa berkontribusi banyak bagi negara, dan salah satunya adalah peran dari perguruan tinggi. Dan pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dan mengetahui lebih banyak seperti apa sebetulnya pusat karir yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Memang belum banyak perguruan tinggi di Indonesia memiliki pusat karir, dan Universitas Widyatama memiliki pusat karir yang diharapkan nantinya bisa membantu para mahasiswa untuk mencari pekerjaan. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Yang pertama adalah Bapak Pipin Sukandi SEMM. Beliau adalah Kepala Pusat Karir Universitas Widyatama. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga di samping Bapak Pipin ada Mas Agit Bambang. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Agit ini adalah alumni Widyatama dan juga CEO dari Agitama Group ya. Dan di samping Mas Agi ini adalah Mbak Lulu, betul ya? HR Manager dari PT Taekwang. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa sekali. Kita akan membahas mengenai peranan dari pusat ini karir ya namanya yang dimiliki oleh Universitas Widyatama. Mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Pak Pipin sebetulnya apa sih Pak pusat karir yang dimiliki oleh Universitas Widyatama ini? Silakan. Jadi pusat karir itu adalah salah satu unit yang berada di Universitas Widyatama, di mana fungsinya itu untuk menjembatani antara mahasiswa, alumni dengan dunia usaha dan dunia industri. Oke. Jadi antara mahasiswa ini kan biasanya seringkali kalau sudah mau lulus bingung ya cari pekerjaan di mana begitu, tapi kalau di Widyatama ini bisa mungkin terbantu, terfasilitasi begitu ya. Betul. Jadi ini salah satu komitmen dari perguruan tinggi bahwa kita tidak hanya merekrut mahasiswa baru sebanyak-banyaknya, tapi setelah lulus pun mereka mau apa nih? Mau kerja atau mau berwirausaha. Nah, kita ada salah satu unitnya itu yaitu pusat karir. Pusat karir. Betul. Oke, jadi mau bekerja atau tadi mau berwirausaha akan dibantu oleh universitas gitu ya. Sudah sejak kapan sih Pak sebetulnya berdiri di Kalau untuk pusat karir sendiri sih sejak awal dulu itu tahun 73 juga sudah ada sih, cuman namanya aja kalau dulu kan masih placement office atau apa, sekarang itu kan mengikuti tren, bahkan orang lebih mengenalnya dengan sebutan career center atau career development center CDC gitu sih. Sebenarnya dari awal juga udah ada sih. Oke, dari awal sebenarnya sudah ada, cuman mungkin saat ini lebih terdevelop dengan baik begitu ya. Nah, kalau boleh diceritakan Universitas Widyatama ini memiliki banyak jurusan begitu, dan juga pastinya banyak perusahaan yang mencari bibit-bibit yang atau mahasiswa yang sangat berkompeten untuk nantinya bekerja di perusahaan mereka. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak perusahaan yang datang kembali ke Widyatama untuk mencari potensi-potensi unggul yang dimiliki oleh Widyatama? Kalau berapa banyak kayaknya banyak banget deh ya. Banyak banget yang mereka meminta lulusan dari kami. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang saat ini mereka istilahnya mungkin udah sistem ijon gitu ya, mereka belum lulus, mereka pengen nanti setelah pada saat lulusnya mereka langsung diterima untuk kerja gitu. Bahkan sekarang ini udah seperti itu gitu. Jadi sebelum lulus sudah punya perkiraan kira-kira saya akan kerja di mana gitu ya? Ya, dan pihak perusahaan pun sekarang udah ngebooking duluan gitu bahwa si mahasiswa ini yang kita punya datanya itu nanti setelah lulus mereka akan langsung diambil gitu, direkrut sama perusahaannya. Oke, baik. Mungkin Pak Pipin bisa menjelaskan sebetulnya apa saja langkah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ketika mereka ingin mencari pekerjaan tersebut. Apakah mereka harus mungkin menyertakan seperti CV atau mungkin nilai-nilai atau seperti apa sih Pak? Yang pasti kalau di Universitas Widyatama kita sudah mulai sejak mereka masuk saat menjadi mahasiswa baru. Kita sudah memperkenalkan bahwa nanti semester 1 ini apa sih selain kuliah yang ada di kelas itu, mereka kebutuhannya apa, di luaran itu mereka butuh apa. Nah, kita selalu menyiapkan. Contohnya misalnya di semester 1 kita sudah mengenalkan bagaimana sih cara komunikasi dengan orang lain gitu kan. Siapa tahu nanti pada saat kerja dia pasti akan berkomunikasi dengan atasan, dengan bawahannya atau teman sekerjanya. Kita siapkan itu dari semester awal. Nanti semester
pertengahan, kita mulai menyiapkan bagaimana sih cara membuat CV yang baik misalnya. Nah, nanti di semester akhir baru aja kita akan undang orang-orang dari HR di perusahaan-perusahaan itu, kita undang, ini loh yang kenyataan yang ada di sana. Jadi mereka pada saat mau lulus pun mereka sudah siap untuk terjun ke dunia usaha maupun di wirausaha nanti. Oke, Pak Pipin, ini tidak begitu banyak sebetulnya perguruan tinggi yang memiliki pusat karir. Mengapa akhirnya Widya Tama ingin mengembangkan pusat karir yang ada begitu? Apakah melihat nampaknya karena belum banyak juga perguruan tinggi yang memiliki fasilitas ini begitu? Betul, di Indonesia ada berapa, kayaknya banyak banget ya, ada ribuan perguruan tinggi. Tapi yang setahu saya itu hanya berapa ratus yang dari perguruan tinggi itu yang memiliki pusat karirnya. Nah, ini ada salah satu komitmen dari yayasan dan universitas di Widya Tama bahwa kita itu bertanggung jawab loh terhadap lulusan-lulusan dari kami juga gitu nantinya. Jadi mereka setelah lulus, mereka mau apa nih? Merekanya mau kerja, kita bantu untuk menyalurkannya, atau mereka mau berwirausaha. Itu juga dibantu. Kita juga dibantu. Gitu ya. Nah, kebetulan dari Pusat Karir Universitas Widya Tama sendiri sejak 2016 itu kita menjadi koordinator Pusat Karir untuk wilayah Jawa Barat bagi para pemenang bantuan layanan pusat karir di Pusat Karir dan Pusat Karir Lanjutan untuk Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Oke, jadi di Jawa Barat ternyata terpusat di Widya Tama juga ya, gitu betul. ya. Oke, baik. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Pipin bahwa banyak sekali perusahaan yang akhirnya datang terus untuk mencari potensi-potensi unggul yang dimiliki oleh Widya Tama. Salah satunya mungkin PT Taekwang ya di sini ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit Mbak Lulu seperti apa sih PT Taekwang kerjasama yang dilakukan sejauh ini untuk bisa nantinya mencari tadi potensi atau bibit unggul yang dimiliki Widya Tama. Jadi kalau misalnya dengan Widya Tama kita ada beberapa program. Sebenarnya ini bagian dari branding program perusahaan karena perusahaan kami juga membutuhkan karyawan dalam jumlah yang banyak. Jadi kita bekerja sama dengan Widya Tama karena sebetulnya user-user di tempat kami, di bisnis kami itu banyak yang suka dengan lulusan dari Widya Tama. Jadi untuk bisa meng-attract orang-orang lulusan dari Widya Tama itu kita mengadakan beberapa kerjasama, seperti contohnya kita kasih scholarship ke beberapa mahasiswanya, terus udah gitu kita juga ikut beberapa kegiatan kayak kampus hiring dan juga job fair bareng sama Widya Tama. Oke, tadi sempat disinggung nih bahwa di PT Taekwang ini lulusan Widya Tama yang paling diminati, yang paling dicari begitu. Iya. Memang kalau menurut PT Taekwang sendiri, apa yang menjadi keunggulan tersendiri bagi mahasiswa Widya Tama atau lulusan Widya Tama? Jadi yang paling diminati itu adalah karena perusahaan kami juga perusahaan yang sedang berkembang. Jadi di dalamnya itu akan banyak perubahan-perubahan yang kita berdasarkan pengalaman yang kita punya, lulusan Widya Tama itu dia mudah untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi. Terus udah gitu di perusahaan kami juga karena PMA, jadi otomatis banyak orang-orang ekspatriat yang ada perbedaan latar belakang budaya. Nah, orang-orang dari Widya Tama ini biasanya sangat mudah untuk beradaptasi dengan perbedaan budaya tersebut. Oke, mudah beradaptasi. Pak Pipin, boleh diberikan mungkin sedikit kebocoran ya, memang apa sih yang sering diberikan kepada mahasiswa supaya mereka ini ketika bekerja memang siap untuk bekerja begitu? Ya, jadi yang pasti di kita itu tidak hanya sekedar teori saja, tapi kita mengikuti perkembangan. Apa sih yang sekarang lagi tren, apa sih sekarang yang lagi dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, itu kita langsung berikan kepada mahasiswanya. Jadi mereka pada saat terjun di dunia industri sendiri juga udah nggak bingung lagi gitu. Mereka mesti ngapain gitu nantinya. Oke, baik. Nah, ini ada alumninya sendiri yang mengalami betul seperti apa sih sebetulnya peranan dari mungkin pusat studi, pusat karir ya yang dimiliki oleh Widya Tama. Mas Agit, seperti apa sih dulu pengalamannya sebagai alumni di Widya Tama, dan apa yang menurut Mas Agit sampai sekarang nih ilmunya terus terpakai begitu? Jadi sebenarnya kebetulan saya kan dulu di fakultas di manajemen lah saya kuliahnya. Terus kebetulan dulu dari pertama kali saya masuk kuliah di sini di Widya Tama banyak banget kegiatan yang memang nggak cuma teori. Jadi gimana caranya? Saya dulu diminta buat gimana caranya jual cuman air mineral, tapi bener-bener kita ngerasain, oh ternyata jualan seperti ini, ternyata meyakinkan konsumen ini, dan itu dilakukan dengan banyak cara dan simultan sampai akhirnya lulus. Dari situ masih terkonek dengan beberapa dosennya, dengan beberapa alumni, sampai sekarang sebenarnya di company saya itu bisa dibilang top manajerialnya itu sekitar 5 orang tuh semuanya dari Widya Tama. Terus terbawa ya begitu ya setelah lulus. Mas Agit, boleh diceritakan bisnis apa sih sekarang yang sedang ditekuni? Pertama kali saya mulai itu tahun 2009, jadi waktu saya masih semester 3 di Widya Tama. Masih kuliah.
19 tahun saya bikin, sebelum saya bikin sepatu namanya Embel, itu saya bikin sepatu lukis. Tapi cuma 6 bulan, gagal, bangkrut. Terus saya bikin lagi waffle, itu cuma bertahan 4 bulan, tutup lagi. Sampai akhirnya saya bikin brand namanya Embel, dan alhamdulillah sampai sekarang 10 tahun. Nah, perjalanan 10 tahun ini, awalnya saya ngembangin cuma sepatu, tapi sekarang kita secara grup, kita punya 4 unit bisnis. Kita punya fashion di sepatunya, e-commerce, dan kita punya restoran. Gitu. Oke, jadi dari mungkin dari sepatu, dari fashion akhirnya bergerak juga F&B, ke ya. F&B gitu ya. Pak Pipin luar biasa loh, ini mahasiswanya ternyata sudah menjalankan usahanya dari zaman kuliah, pernah juga mengalami gagal tapi terus maju begitu. Nah, Pak Pipin sendiri melihat potensi dari mahasiswa yang ternyata bukan hanya ingin bekerja tapi juga banyak yang berusaha, ini kan juga cukup banyak. Kita masih akan terus membahas mengenai hal ini dan masih akan terus berbincang bersama dengan Universitas Widyatama. Tetap bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut.